Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diasi Fitriasari dengan NIM 1422011 dari Blok 2 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Pada acara keempat kali ini, kita akan melakukan pembuatan arahan fungsi kawasan dengan menggunakan metode scoring. Langkah yang pertama, kita membuka aplikasi ArcMap, New Map, My Templates, Blank Map, klik OK. Lalu kita klik pada layer, kita ke Properties, koordinat sistem, kita pilih koordinat sistemnya, apply, OK. Lalu kita pada layer, add data, kita pilih batas administrasi pada acara yang pertama. Setelah itu, kita ke editor, start editing, lalu kita melakukan drag pada batas administrasi. Lalu kita klik editor, klik merge, lalu klik OK. Lalu kita jangan lupa ke stop editing, kita bisa save. Lalu kita klik kanan pada batas layar, lalu kita data, export data, lalu kita pilih output features-nya, kita ganti namanya menjadi kemiringan lereng. Lalu kita klik save, OK. Lalu kita unchecklist pada batas administrasi, lalu kita klik kanan pada kemiringan lereng, data, ekspor data, kita ganti outputnya menjadi jenis tanah. Lalu kita klik save, kita unchecklist lagi pada kemiringan lereng, klik kanan pada jenis tanah, kita ekspor data, kita ganti outputnya menjadi namanya curah hujan. Lalu kita klik save, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita bisa unchecklist semuanya, lalu kita checklist pada bagian kemiringan lereng. Nah, di sini kita akan melakukan pembagian poligon pada kemiringan lereng menjadi 5 bagian. Nah, di sini kita ke editor, start editing, lalu kita pilih kemiringan lereng, oke. Lalu kita pilih cut polygon tools, kita bagi menjadi 5 bagian. Nah, lalu kita ke editor, stop editing, klik yes. Setelah itu kita klik kanan pada kemiringan lereng, kita open attribute table, kita tambahkan add file, kita ganti namanya menjadi keterangan. Lalu kita pilih type-nya itu menjadi teks dengan file property-nya lengthnya 50, klik OK. Lalu kita klik editor, start editing, kita pilih kemiringan lereng, OK. Lalu kita ganti pada keterangan ini sesuai dengan data kemiringan lereng sesuai dari RLKT. Nah, di sini kita bisa ganti namanya datar, landai, miring, curam, sangat curam. Lalu kita ke editor, stop editing, klik yes. Lalu kita klik kanan lagi, add file, kita ganti menjadi score KL. Lalu kita pilih type-nya dengan short integer, dengan presisinya itu adalah 50. Klik OK. Setelah itu, editor lagi, start editing, kita pilih kemiringan lereng, OK. Nah, pada bagian skor KL ini, kita akan ganti sesuai dengan skor yang ada di klasifikasi RLKT. Kita ganti 20, 40, 60, 80, 100. Lalu kita editor, stop editing, lalu kita save. Lalu kita akan melakukan yang hal sama di jenis tanah. Kita bagi dulu poligonnya menjadi 5 bagian. Tapi kita akan membaginya itu berbeda arahnya dari seperti kemiringan lereng. Kita seperti ini, kita bagi jadi 5 bagian. Lalu kita editor, stop editing. Lalu kita klik kanan pada jenis tanah, open attribute table. Lalu kita add file, ganti namanya menjadi keterangan. Dengan type-nya itu teks, file properties-nya itu dengan lengthnya 50. Lalu ke editor, start editing, klik jenis tanah, oke. Lalu kita ganti keterangan pada jenis tanah ini sesuai dengan data dari RLKT. Kita ganti tidak peka, kurang peka, agak peka, peka, sangat peka. Lalu kita bisa stop editing, kita save, lalu kita tambahkan lagi add file, kita ganti menjadi skor curah hujan. Dengan type-nya short integer, file-nya adalah 50. Lalu kita klik OK. Lalu kita start editing lagi, pilih yang jenis tanah. Maaf, kita ganti dulu. Kita masukkan skornya, skor jenis tanah, short integer, ini 50. Lalu kita klik OK. Lalu kita klik editor, start editing, jenis tanah. Kita ganti 15, 30, 45, 60, 75.
Lalu kita editor, stop editing, klik yes. Nah, selanjutnya kita bisa unchecklist, lalu kita pilih yang curah hujan, kita melakukan pembagian poligon lagi. Start editing, curah hujan, oke. Kita pilih pembagian poligonnya, kita akan membaginya secara miring. Lalu kita stop editor, lalu kita klik kanan pada curah hujan, open attribute table, add file, kita ganti keterangan, type-nya itu teks 50, lalu kita klik editor, pilih yang curah hujan, klik OK. Lalu kita akan ganti pada keterangan namanya di curah hujan sesuai dengan data LKT. Kita bisa ganti sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi. Lalu kita editor, stop editing, yes, lalu kita klik kanan, add file, ganti menjadi skor curah hujan, lalu kita type-nya dengan teks, file properties-nya itu 50, klik OK. Lalu kita ganti editing curah hujan, lalu kita ganti skor curah hujan sesuai dengan data RAKT 10, 20, 30, 40, 50. Lalu kita stop editing, kita yes. Nah, selanjutnya kita bisa checklist semuanya, kemiringan lereng, jenis tanah, dan curah hujan. Lalu kita ke geoprocessing, lalu kita pilih ke yang union, kita input features-nya, kita pilih yang kemiringan lereng. Lalu kita pilih yang jenis tanah, kita curah hujan, lalu kita ketik output-nya, kita ganti namanya menjadi arahan fungsi kawasan. Lalu kita bisa save, oke. Nah, ini merupakan hasil dari overlay kemiringan lereng, jenis tanah, dan curah hujan. Habis itu kita bisa unchecklist kemiringan lereng, jenis tanah, dan curah hujan. Selanjutnya kita bisa checklist pada arahan fungsi kawasan, lalu kita klik kanan, kita pilih open attribute table, lalu kita add file, kita ganti namanya menjadi skor total, kita pilih type-nya adalah long integer, lalu kita ganti precision-nya menjadi 100, klik OK. Lalu kita klik kanan, file kalkulator, lalu kita pilih skor KL, ditambah skor curah hujan, ditambah skor jenis tanah, lalu kita klik OK. Selanjutnya, kita klik kanan lagi, kita add file, lalu kita ganti namanya menjadi arahan fungsi kawasan. Lalu kita pilih type-nya dengan teks, flag-nya dengan 100, lalu kita bisa klik OK. Selanjutnya, kita ke select by attribute, lalu kita pilih yang skor total, kurang dari sama dengan 90, lalu M, skor total lebih dari 45. Lalu kita klik apply. Nah, selanjutnya kita bisa klik kanan, lalu kita pilih yang file kalkulator, kita ganti nama pada arahan fungsi kawasannya sesuai dengan pedoman penyusunan pola RLKT di rentan 45 hingga 90. Kita ganti menjadi namanya kawasan fungsi budidaya. Kita ketik, ganti menjadi kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan dan permukiman. Kita sesuaikan lagi namanya, kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan dan permukiman. Kalau kita sudah benar, kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan mengulangi langkah yang sama. Kita ke select by attribute lagi, kita ganti skornya, yaitu 135 dan 91. Lalu kita klik apply. Lalu kita klik kanan lagi, add file, kita ganti namanya sesuai dengan RLKT. Nah, di sini karena rentan 91 hingga 135 dalam arahan kawasan fungsi budidaya tanaman tahunan. Nah, di sini kita akan mengganti namanya. Lalu kita bisa klik OK. Lalu kita ke select by attribute lagi, lalu kita ganti ini 180 dan ini 136. Lalu kita bisa klik apply. Lalu kita klik kanan lagi, kita klik kalkulator, lalu kita ganti namanya sesuai dengan rentan tadi. Kita ganti menjadi kawasan fungsi penyangga. Kawasan
fungsi penyangga. Lalu kita klik OK. Nah, kita ulangi lagi, kita save atribut, kita ganti ini 225 dan 181. Lalu kita klik apply, lalu kita klik kanan, terus kita ke file kalkulator, kita ganti namanya sesuai dengan tabel tadi menjadi kawasan fungsi lindung. Lalu kita bisa klik OK. Nah, setelah seperti ini, kita bisa close. Langkah selanjutnya, kita klik kanan pada arahan fungsi kawasan, properties, ke simbologi, kategoris, lalu kita pilih yang arahan fungsi, lalu kita add a value. Nah, di sini kita akan mengganti warnanya sesuai dengan kemauan kita masing-masing, di mana nanti warnanya itu harusnya kontras biar memudahkan untuk mengidentifikasi kawasan tersebut. Lalu kita klik yang fill color-nya kita no color, kita pilih warnanya. Lalu kita outline width-nya kita no-kan, outline color-nya kita no color, klik OK. Lalu kita ganti lagi warnanya, klik OK. Kita nolkan. Kalau kita no color, kita nolkan outline-nya no, lalu kita OK. Lalu kita bisa apply, klik OK. Kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan melakukan layouting dengan cara klik layout view, lalu kita akan mengatur layoutnya sesuai dengan skala yang kita gunakan. Seperti ini. Lalu kita bisa zoom to layer. Nah, selanjutnya kita akan memberi legenda di bawah sini. Seperti caranya itu kita bisa klik pada rectangle, klik rectangle, lalu kita bisa menyesuaikan. Nah, sebelah sini kita akan buat legenda. Lalu kita klik properties, kita pilih color-nya no, outline-nya warna hitam, apply, OK. Nah, langkah selanjutnya kita bisa klik insert, lalu kita ke legenda, kita pilih yang arah fungsi kawasan, klik next, lalu kita ganti legend, titelnya dengan legenda, lalu kita ganti ukuran size-nya itu 16, font-nya menjadi Times New Roman, bold, lalu kita next, 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 finish. Nah, nanti hasil akan seperti ini. Selanjutnya kita bisa mengatur dengan cara klik kanan, lalu kita ke convert to graphic, lalu kita klik kanan lagi, ungroup, lalu kita pilih bagian yang akan kita hapus seperti ini. Kita klik kanan lagi, ungroup. Nah, kita pilih bagian yang akan kita hapus seperti ini. Lalu kita akan menyesuaikan kembali. Nah, setelah seperti ini, kita bisa mengatur font-nya lagi. Ke properties, kita ke change symbol, kita pilih font-nya, pilih yang 26, lalu kita klik OK, apply, OK. Lalu kita bisa mengatur, lalu color group, nah, sebelah sini, lalu kita taruh sini. Nah, selanjutnya kita bisa ke ungroup, lalu kita akan mengatur font di tiap tulisan seperti ini. Kita ke properties, ke simbologi, lalu kita ke Times New Roman. Kita pilih font-nya misal 16, klik OK, apply, OK.
Nanti 16. Langkah selanjutnya kita akan mengurutkan urutan dari legenda tersebut sesuai dengan urutan pada arahan fungsi kawasan. Pertama urutannya adalah kawasan fungsi lindung, penyangga, budidaya tanaman tahunan, dan pemukiman. Kita bisa mengurutkan kembali. Kita grup lagi, grup. Nah, setelah sudah diurutkan sesuai dengan tabel arahan fungsi kawasan, selanjutnya kita akan membuat sumber yang ada di bawah pojok sini. Kita klik insert, klik text, lalu kita ganti ketik sumbernya yaitu pedoman pola penyusunan RLKT tahun 1986. Kita ke change simbol, ganti menjadi Times New Roman, pokoknya misal 14, di bold, lalu kita oke, apply, oke. Nah, kita bisa menaruhnya di bagian pojok sini. Nah, kurang lebih hasilnya kan seperti ini. Ini merupakan legenda dan ini merupakan warna yang mengidentifikasi pada arahan fungsi kawasan. Dan ini merupakan sumber yang kita gunakan, yaitu pedoman pola penyusunan LKT tahun 86. Lalu kita bisa menambahkan grid dengan cara klik kanan, lalu kita ke new grid, lalu kita pilih yang measure grid, klik next, kita pilih yang text make and label, kita pilih colornya itu warna merah, lalu kita klik OK, finish, lalu kita ke properties, pada akses kita checklist yang left, bottom and right, lalu ke bagian subdivision text kita checklist left, bottom and right, lalu kita bisa ke labels, pada labels kita bisa unchecklist, bisa checklist top, left, bottom and right, lalu kita ke additional properties, kita bisa ke number format, kita nolkan, klik OK, kita ganti menjadi Times New Roman, fontnya 5, klik OK, apply, OK, apply, OK. Nah, ini merupakan hasil dari acara 4 kali ini terkait bagaimana cara pembuatan arahan fungsi kawasan dengan menggunakan metode scoring.